Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mari kita lanjutkan pembahasan dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Kita sampai pada pembahasan bab bagaimana ulama generasi terdahulu yang saleh itu menjaga waktu. Bagaimana mereka menjaga waktu. Wa rahimahullahul wazir al-faqih Yahya bin Muhammad bin Hubairah Syekh Ibn al-Jauzi rahimahumallahu ta'ala idh yaqul. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Wazir Al-Faqih Yahya bin Muhammad bin Hubairah, atau seringkali cukup disebut Ibnu Hubairah. Beliau adalah gurunya dari Ibnul Jauzi. Ibnu Hubairah berkata, "Wal waqtu anfasu ma unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yudi." Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk engkau jaga, tetapi aku melihat waktu itu adalah sesuatu yang paling mudah untuk menjadi sia-sia. Ini perkataan Ibnu Hubairah rahimahullah menunjukkan karakteristik dari waktu, menunjukkan sifat dan keutamaan dari waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga untuk engkau jaga. Karena waktu itu adalah sesuatu di mana kita bisa menggunakannya apakah untuk kebaikan atau untuk keburukan. Ketika menggunakannya untuk kebaikan, maka itu akan menjadi amalan dan pahala, amalan kebaikan dan pahala bagi kita. Sedangkan ketika itu menjadi keburukan, digunakan untuk keburukan, ya maka ini berbahaya. Maka ketika bekal akhirat itu semuanya membutuhkan waktu, beramal membutuhkan waktu, menuntut ilmu membutuhkan waktu, maka waktu adalah sesuatu yang paling berharga untuk kita jaga. Tetapi waktu tersebut adalah sesuatu yang paling mudah untuk disia-siakan. Karena apa? Karena kita tidak menghargai atau tidak menyadari kedudukan yang sebenarnya dari waktu. Banyak orang menyia-nyiakan waktu, padahal waktu tersebut adalah sesuatu yang paling berharga untuk mereka jaga. Wa mimma dzakara Ibnu Nafis Syekhut Tib fi zamanihi annahu kana rahimahullahu idza arada tasnif tudau lahul aqlamu mabriyatan. Disebutkan dari Ibnu Nafis syekhnya ilmu kedokteran pada zamannya. Ini Ibnu Nafis. Jadi di dalam sejarah Islam itu banyak para ulama yang berilmu dalam masalah ilmu syar'i dan juga berilmu dalam masalah ilmu dunia. Ini bukan sesuatu yang baru dalam sejarah Islam. Tetapi ketika di zaman ini banyak orang yang melalaikan ilmu syar'i, ilmu dunia itu lebih hijau, maka menjadi jaranglah orang yang mengilmui ilmu syar'i dan sekaligus mengilmui ilmu dunia. Yang banyak adalah orang akan berusaha mengejar ilmu dunia. Dan yang banyak adalah seolah kalau antum ke arah ini maka antum tidak bisa ke arah yang sana. Ya. Ini justru yang aneh dalam sejarah Islam. Para ulama At-Tabari misalkan, beliau menguasai tafsir, beliau menguasai fikih, bahkan beliau termasuk mujtahid. Cuma mazhabnya tidak
banyak dicatat dan dijaga oleh murid-muridnya, At-Tabari. Penulis tafsir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, tidaklah ada mufassir Ahlussunnah setelahnya kecuali pasti belajarnya kepada At-Tabari. Kalau beda zaman pasti terpengaruh oleh kitab-kitabnya At-Tabari. Selama ahli tafsirnya adalah ahli tafsir Ahlussunnah. At-Tabari rahimahullahu taala, beliau menguasai banyak bidang, ya, termasuk al-mutafanninin. Wa minal mutafanninin, mutafannin. Apa itu mutafannin? Orang yang melakukan tafannun. Apa itu tafannun? Yaitu menguasai banyak banyak bidang ilmu. Fannun itu adalah bidang ilmu. Fununul ilm yaitu bidang-bidang ilmu. Yani banyak sekali para ulama yang termasuk minal mutafanninin. Termasuk orang yang banyak menguasai bidang ilmu. Ilmu syar'i dan juga ilmu yang lain, ilmu dunia. Makanya para ulama di zaman dahulu jelas mereka ahli matematik semua karena waris misalkan. Di kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah misalkan, beliau bagus sekali fikihnya, beliau bagus sekali usulnya, bagus sekali akidahnya. Kitab Al-Mughni karena Ibnu Qudamah. Banyak sekali disebutkan di situ Al-Jabar, membahas ilmu waris dan seterusnya. Sampai membahas apakah Al-Jabar itu bagian dari ilmu waris, sampai begitunya. Saking ahlinya para ulama yang bahas ilmu waris, bahas Al-Jabar juga. Ya. Yang kita kenal sekarang 3x tambah 5y sama dengan 6. Seperti itu. Cuma dulu simbolnya bukan x dan bukan y. Bisa ba, bisa ta dan seterusnya. Bisa ba, bisa jim, terserah. Hakikatnya sama Al-Jabar, ya. Di zaman sekarang gimana kaum musliminnya? Wah, menganggap itu sesuatu yang menakutkan. Di zaman dahulu itu adalah salah satu lahapannya para ulama dan penuntut ilmu. Ya, betapa jauh antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Nah, sehingga ketika seseorang itu mengilmui keduanya, maka dia bisa memanfaatkan yang satu untuk yang satunya lagi. Memanfaatkan ilmu syar'i untuk ilmu dunia, memanfaatkan ilmu dunia untuk ilmu syar'i. Dia bisa gabungkan keduanya. Memanfaatkan ilmu syar'i untuk ilmu dunia, dia bisa mengetahui mana dari ilmu dunia tersebut yang halal dan yang haram. Mana yang ini untuk al-haq, mana ini yang batil, ini tinggalkan. Dia tidak gunakan ilmu peluang untuk judi misalkan. Karena kenapa? Karena judi haram dalam Islam, dosa besar. Ya. Padahal kalau mau dianalisa pakai teori peluang itu sangat bisa. Tidak menggunakan ilmu barisan dan deret untuk bahas bunga misalkan. Bunga tunggal, bunga majmu seperti di pelajarannya textbook SMA itu dibahas itu. Setelah belajar barisan deret kelas 10 SMA, kelas 1 ya nih, SMA. Barisan deret habis itu bahas bunga. Bunga tunggal, bunga majmu. Buat apa? Bahas tersebut untuk membahas, untuk memahami, untuk mengilmui dan menjadi ahli di barisan dan deret tidak perlu kita bahas bunga. Banyak aplikasi yang lain untuk membuat kita bisa paham barisan dan deret. Ya. Jadi memanfaatkan ilmu syar'i untuk ilmu dunia. Demikian pula sebaliknya, memanfaatkan ilmu dunia untuk ilmu syar'i. Salah satunya yang tadi yang dilakukan oleh para ulama, bahas paham Al-Jabar digunakan untuk memecahkan masalah waris. Mengetahui ilmu dunia, misalkan membangun masjid yang tidak harus megah, bukan untuk menghiasi masjid, tetapi untuk menjadikan kaum muslimin lebih nyaman ibadah di masjid. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah ini diantara yang dilakukan dari para ulama, yang dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman, tetapi ini menjadi sangat aneh di zaman ini. Taib. Jadi kita lihat di sini beliau Ibnu Nafis itu adalah syekh kedokteran di zaman beliau. Annahu kana rahimahullah idza arada tasnif, ketika beliau itu hendak memulai menulis sebuah kitab, tudau lahul aqlam wabriyatan. Diletakkan kepada beliau, dikumpulkan pena-pena banyak. Wa iduru wajahu ilal haid, kemudian beliau menghadapkan wajah beliau ke tembok. Wa ya'khudhu fit tasnifi imla'an min khatirihi,
kemudian beliau itu menulis kitab langsung dari pikiran beliau, tidak melihat kitab-kitab yang lain. Ini yang ditulis adalah kitab kedokteran. Ketika menulis kitab, tidak perlu melihat kitab-kitab, langsung dari hafalan, menunjukkan bagaimana kultur belajarnya kaum muslimin dan para ulama Islam, khususnya dari zaman ke zaman, kultur belajarnya sama dalam masalah ilmu syar'i dan juga ilmu dunia. Apa? Hafal matan, murojaah. Ya, ini hilang sekarang. Ilmu dunia nggak kenal matan sekarang. Ada matan kedokteran, sehari. Matan ilmu kedokteran, sebuah matan ringkas untuk pemula, menengah, dan lanjutan. Kemudian antum hafalkan yang pemula, kayak fikih misalkan, kayak akidah. Antum hafalkan itu sehingga nanti setelah selesai itu disyarah oleh gurunya atau dosennya. Habis itu lanjut ke matan kedua lebih tebal. Habis itu setelah selesai lanjut lagi. Ada tidak? Nggak ada, betul tidak? Nggak ada. Di engineering, di fisika, bidangannya sendiri tidak ada. Itu sesuatu yang aneh. Padahal di zaman dahulu itu adalah metode yang paling ampuh untuk menguasai suatu bidang. Makanya para ulama banyak yang menjadi mutafanninun, itu dia. Banyak yang menjadi ahli di berbagai bidang. Kalau sekarang kita mau belajar kedokteran harus belajar dari buku tebal, betul nggak Haris? Ya nggak ada matan yang ringkas, betul tidak? Belajar bidang-bidang ilmu yang lain demikian juga. Maka ya ini yang harus kita pikirkan. Di zaman dahulu para ulama itu banyak ketika menulis kitab, yang mereka tulis itu beneran dari hafalan mereka. Wa yaktubu mithla as-sayli idzan hadara. Beliau menulis seperti air yang mengalir di kemiringan, lancar. Fa idza kalla al-qalamu hafiya rama bihi wa tanawala ghairahu. Ketika penanya sudah mulai tumpul, maka beliau melemparkan pena tersebut dan mengambil pena yang lain. Li'alla yadhi' alaihi zaman fi barril qalam. Supaya beliau tidak menghabiskan waktu hanya untuk meruncingkan pena. Sekedar meraut pena, meraut pensil kalau zaman sekarang misalkan, bayangkan, itu sudah membuang waktu. Dianggap beliau itu membuang waktu. Coba bayangkan bagaimana para ulama itu sangat memperhatikan masalah waktu. Masalah meruncingkan pensil saja itu sangat diperhatikan. Ya, masalah waktu yang terbuang untuk meruncingkan pena itu sangat diperhatikan. Kalau sekarang kita rebahan kemudian main HP berjam-jam, nah itu tidak diperhatikan. Ini bedanya. Wa dakhala Syekhu Alauddin ya'ni Ibn Nafis marratan ila al-hammam alladhi fi bab az-zahumah. Beliau Ibnu Nafis tadi, syekh kedokteran di zaman itu, beliau masuk ke Al-Hammam. Al-Hammam adalah pemandian umum. yakni tempat airnya air panas begitu ya. Jadi di situ ini fi babiz zahumah, di dekat pintu az-zahumah. Beliau masuk ke Al-Hammam, falamma kana fi ba'di taghsilihi kharaja ila maslahil hammam. Ketika beliau sedang mandi di dalam, beliau keluar menuju ke tempat yang disebut maslahul hammam, yakni tempat untuk menaruh pakaian. Beliau pakai pakaian beliau, tentunya tidak ditanggalkan semua ya, tentunya tetap menutup aurat ya di dalam. Tapi maksudnya pakaian luar gitu ya, diletakkan di situ. Beliau pakai lagi pakaian luar beliau, wastada'a bidawatin wa qalamin wa waraq. Kemudian beliau minta untuk dihadirkan pena dan kertas dan alat tulis yang lain. Wa akhadha fi tasnifi maqalatin fi nabat ila an anhaha. Kemudian beliau menulis sebuah tulisan tentang denyut nadi sampai beliau menyelesaikan tulisan tersebut. Pada saat itu juga sekali duduk dari hafalan, thumma ada wa dakhala al-hammam wa kammala taghsilahu. Kemudian beliau masuk lagi ke hammam. Hammam di sini kalau sekarang
toilet, bukan ya. Hammam di situ tempat pemandian umum. Beliau masuk lagi ke sana, kemudian beliau menyelesaikan mandinya beliau. Ya, jadi hammam yang dimaksud dulu itu spesifik. Airnya air panas, kemudian yakni ya bisa kalau dikatakan itu tempat mandi, kemudian dikatakan itu toilet bisa juga ya, tapi itu tempat untuk pemandian umum ya, pemandian umum. Jadi lihat bagaimana Ibnu Nafis itu menyelesaikan sebuah risalah tentang denyut nadi itu ketika beliau sedang mandi, menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu itu ada di dada beliau. Ya, menunjukkan ilmu itu ada di dada beliau. Nah, jadi ini diantara bagaimana kultur ilmiah dalam Islam kemudian menjadi diterapkan juga dalam ilmu dunia. Kultur ilmiah dalam Islam kemudian diterapkan juga ke ilmu dunia. Itu akan menjadi lebih memudahkan biiznillah taala dalam menguasai bidang ilmu dunia tersebut. Di dalam Islam misalkan fikih, misalkan ilmu fikih yang luas diringkas masail-masailnya, masalah-masalahnya dalam matan, kemudian dibuat kaidah-kaidah umum, qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, sampai orang bisa membuat 5 kaidah besar. Coba kalau misalkan itu diterapkan juga dalam ilmu dunia, ya itu akan menjadi sesuatu yang bisa mengembangkan ilmu dunia. Ana yakin itu lebih efektif. Sains akan lebih maju lagi kalau pakai cara seperti itu pendidikannya daripada cara yang ada sekarang. Wa yaqulu Ibnul Jauzi an nafsihi rahimahullah, laqad ra'aitu khalqan katsiran yajruna ma'i fi ma qad i'tadahu an-nas min kathrati ziyarah. Ibnul Jauzi berkata tentang dirinya sendiri, aku telah melihat banyak orang itu yajruna ma'i fi ma qad i'tadahu an-nas min kathrati ziyarah. Banyak, yakni aku melihat banyak orang itu banyak melakukan hal-hal yang banyak dilakukan manusia, yaitu sering berkunjung, sering ngumpul. Wa yusammuna dzalika taraddud khidmatan. Mereka menyebut taraddud ini, berkunjung, saling berkunjung ini namanya khidmah, kata mereka. Di zaman itu dikenal ini istilahnya khidmah. Wa yatlubuna al-julus, mereka duduk-duduk bersama, wa yajruna fi ahaditsan nas wa ma la ya'ni. Kemudian di situ dibahas omongan-omongan tentang orang lain dan omongan-omongan yang tidak bermanfaat, wa yatakhallalahu ghibah, sehingga kemudian akhirnya diselingi oleh ghibah. Jadi ini ada kegiatan yang masyhur atau banyak dilakukan manusia di zamannya Ibnul Jauzi rahimahullah, yaitu sering berkunjung, sering bertamu, sering ngobrol-ngobrol, sering nongkrong. Wa hadza syai'un yaf'aluhu fi zamanina katsirun minan nas wa rubbama talabahu al-mazur wa tasawwaqa ilaihi. Ini sesuatu yang banyak dilakukan di zaman kita oleh orang-orang, bisa jadi bahkan mereka itu diundang oleh orang yang dikunjungi, diundang oleh tuan rumah, watasawwaqa ilaihi, kemudian mereka akhirnya memenuhi undangan tersebut, wastauhasha minal wahdah, mereka tidak mau kalau kemudian sendirian tidak datang, akhirnya terpaksa datang. Khususan fi ayyamit tahani wal a'yad, khususnya dalam hari-hari perayaan, ya, merayakan, misalkan yang dimaksud hari raya Idul Fitri, Idul Adha, nah merayakan bagus. Nah, saling berkunjung bagus, tetapi jangan berlebihan. Yang dimaksud di sini adalah berlebihan. Fatarahum yamshi ba'duhum ila ba'd, sehingga kita melihat mereka itu berjalan dari yang satu ke yang lain. Wa la yatasiruna 'alal hana wassalam. Mereka tidak cukup hanya sekedar menyapa dan salam, tapi duduk. Jadi setiap rumah itu akhirnya apa? Akhirnya banyak ngobrol, akhirnya banyak ghibah. Bal yamzahuna dzalika bima dzakartuhu min tad'i'iz zaman. Bahkan mereka itu bersenda gurau melakukan hal-hal yang tidak penting yang aku telah sebutkan, bahwa itu termasuk membuang-buang waktu. Falamma ra'aitu anna zamana ashrafa syai', ketika aku melihat bahwa zaman, waktu itu adalah sesuatu yang paling berharga, wal wajibu intihazuhu bi fi'lil khair, sementara kewajiban kita itu adalah kita harus memanfaatkan waktu untuk melakukan kebaikan. Karihtu dzalika wa baqitu ma'ahum baina amrayn. Aku tidak mau melakukan yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang tadi, banyak ngumpul.
Tetapi aku kemudian sikapku terhadap mereka antara dua hal. Kata Ibnul Jauzi, in angkartu alaihim waqa'at wahsyah limaudi qat'il ma'luf wa in taqallabtuhu minhum du'az zaman. Antara dua kemungkinan, kata Ibnul Jauzi, kalau aku tolak, ini bisa jadi terjadi permusuhan, terjadi ketidaknyamanan. Ibnul Jauzi diundang, kemudian beliau gak mau misalkan, nah ini bisa bisa menimbulkan permusuhan. Tapi kalau aku terima, nanti waktuku menjadi terbuang sia-sia. Nah ini kata Ibnul Jauzi, antara dua hal ini jadinya gimana ini? Fasirtu udafi'ul liqa juhdi. Akhirnya yang kulakukan adalah aku berusaha menghindari banyak ngumpul-ngumpul tidak bermanfaat seperti itu, ya, semampuku. Aku berusaha menghindarinya semampuku. Fa idza ghulibtu qasartu fil kalami lita'ajjal firaq. Tapi kalau aku kemudian tidak bisa menghindari, maka aku akan mempersedikit bicara di situ supaya aku tidak lama-lama di situ, supaya aku bisa cepat-cepat pergi dari situ. Tsumma a'adtu a'malan la tamna'u minal muhadatsa li awqatil liqa'ihim li alla yamdi zaman farighan. Kemudian aku akhirnya persiapkan sesuatu yang itu tidak akan menghalangiku untuk bisa tetap ngobrol sama mereka, tapi sesuatu ini aku persiapkan untuk aku lakukan ketika aku berkumpul dengan mereka, supaya waktuku tidak terbuang cuma-cuma. Jadi tetap bisa ngobrol dan tetap bisa melakukan sesuatu yang lain, sehingga tetap bisa bermanfaat waktunya. Apa yang dilakukan? Faja'altu minal musta'ad liliqa'ihim qat'al ka'id. Al-ka'id itu adalah kertas yang digunakan untuk menulis. Di zaman itu disebut ka'id. Maka aku siapkan kertas, wabari al-aqlam, aku runcingkan pena, wasmad dafatir, aku siapkan yakni semacam buku begitu ya, untuk meletakkan kertas-kertas. Ingat di zaman dahulu tidak ada buku kitab, nggak seperti sekarang. Ya, dafatir yakni sesuatu yang digunakan untuk menyimpan kertas supaya tidak tercerai-berai. Kertasnya zaman dulu tercerai-berai. Gimana menyimpannya ini? Ya, seperti ya ini ada covernya gitu ya, untuk map kecil lah gitu misalkan. Aku siapkan itu semua. Fa inna hadzal asya la budda minha. Ya. Jadi mempersiapkan hal ini itu tidak boleh tidak, harus ada kalau aku mau berkumpul dengan mereka. Wala tahtaju ila fikrin wa huduri qalbin. Mempersiapkan hal ini enggak perlu mikir lagi, enggak perlu persiapan yang banyak, ini mudah untuk dipersiapkan. Fa arsattu haliyaqati ziyaratihim li alla yadi'a syai'un min waqti. Maka aku siapkan itu semua ketika aku mau berkumpul dengan orang-orang supaya waktuku tidak terbuang cuma-cuma. Nah, ini lihat bagaimana seseorang ketika mempersiapkan waktunya, tidak mau waktunya terbuang cuma-cuma, maka ngumpul saja itu masih bawa alat tulis ya, dan kertas. Kalau terjadi di zaman sekarang itu disuruh pulang mungkin. Antum pulang aja lah. Kayaknya sibuk gitu ya. Ini lihat bagaimana para ulama di zaman dahulu banyak melakukan hal-hal yang membuat mereka itu tetap produktif. Tentunya mereka melakukan hal ini tidak hanya ketika mereka sudah jadi ulama, tapi ketika masih menjadi penuntut ilmu. Ya, ketika masih menjadi penuntut ilmu, mereka sangat bersemangat untuk melakukan hal tersebut, menjaga waktu supaya tidak terbuang. Kitab itu dibawa kemana-mana. Ibnu Hajar rahimahullah itu dalam gamis beliau ada kantong di sininya, di dekat di lengannya begitu ya, dekat tangannya. Kantongnya tersebut isinya antara mushaf atau alat tulis atau kertas gitu ya, supaya ketika terpikirkan suatu ilmu kemudian beliau bisa menuliskannya. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi yang menulis di Al-Hammam? Ibnu Nafis, ya, Ibnu Nafis. Ibnu Qayyim juga ketika beliau misalkan kepikiran sebuah
faedah atau sebuah masalah atau semacamnya, beliau langsung tulis, beliau bawa kemana-mana alat tulis. Di zaman sekarang itu kita sudah dimudahkan, kita bisa nulis apa sesuatu yang kita bawa kemana-mana sekarang. Tidur di sebelah kita, bangun tidur kita cek langsung, mau tidur kita cek dulu. Naik motor, naik mobil, kemanapun jalan kaki kita bawa itu barang. Apa? Hah? Handphone, iya betul. Bisa dipakai buat nulis? Bisa. Nah, nulis ilmu maksudnya. Ya, bukan bukan sekedar digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi digunakan untuk hal yang bermanfaat. Kita di zaman sekarang sudah dimudahkan. Lihat para ulama di zaman dahulu, pakai kertas, pakai alat tulis, harus meruncingkan penanya terlebih dahulu, ya. Fasilitas terbatas. Tetapi kalau kita melihat misalkan keilmuan, beda sekali. Kitab sekarang mungkin tampaknya lebih banyak, tetapi sebenarnya itu daur ulang dari apa yang telah ditulis oleh para ulama di zaman dahulu. Sedikit sekali yang termasuk karya tahqiq, yakni kitab-kitab tahqiq. Tahqiq di sini bukan tahqiq memindahkan dari manuskrip ke kitab, itu namanya tahqiq juga. Misalkan kitab zaman dulu kan masih kertas-kertas kuno, disimpan di maktabah, di perpustakaan-perpustakaan di Damaskus, di Mesir, di mana, bahkan ada yang di Jerman, ya, dibawa oleh mereka. Kemudian ada penuntut ilmu atau ulama datang, kemudian menuju kepada arsip kuno tersebut dari ulama tahun 600 Hijriah misalkan, berarti kertasnya kuno. Kemudian ditulis, nanti diketik, jadilah kitab seperti ini. Dari mana kita bisa memiliki misalkan kitab tafsir Ibnu Katsir dalam bentuk kitab berjilid-jilid seperti ini? Kan dulunya tafsir Ibnu Katsir ditulis di kertas-kertas kuno, betul tidak? Proses memindahkan dari kertas kuno ke PDF dan kitab modern itu namanya tahqiq. Dan itu tidak sembarangan. Jadi manuskrip kuno dari tafsir Ibnu Katsir misalkan ada 5 misalkan. Satu di Damaskus, satu di Riyadh, satu di Mesir. Nah, itu pentahqiq itu akan menuju ke Damaskus, menuju ke Riyadh, menuju ke Mesir untuk menggabungkan. Apakah ada perbedaan? Apakah ada yang hilang? Apakah ada sebagian tulisan yang ada di Damaskus dari tafsir Ibnu Katsir tapi tidak ada di Riyadh dan di Mesir? Itu semuanya ditulis di catatan kaki. Jadi kalau antum misalkan buka kitab Arab, kemudian di bawahnya itu catatan kaki banyak, menerangkan di manuskrip ini kalimat ini ada, tapi kalimat ini nggak ada di manuskrip yang lain, itu kerja kerasnya muhakkik. Itu namanya tahqiq. Tahqiq ada kaidahnya sendiri, dan itu dipelajari sendiri, ada mata kuliahnya sendiri kalau di Jamiah Islam. Ada mata kuliahnya sendiri. Bagaimana cara mentahqiq yang benar? Dan kita mengenal banyak para ulama yang terkenal dengan tahqiqnya. Banyak sekali di zaman sekarang, karena memang dibutuhkan. Yang Anda maksud tahqiq di sini adalah membahas sebuah bidang ilmu tidak hanya sekedar daur ulang, tapi ada istihad beliau, ada yakni sumbangsi beliau yang besar. Tidak hanya meringkas apa yang sudah dibahas sebelumnya kemudian ditulis. Itu yang namanya tahqiq, itu yang disebut, kalau misalkan disebut di antara ulama muhaqqiqin di zaman belakangan, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim misalkan. Yang dimaksud ulama muhaqqiqin, yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak sekedar daur ulang dari kitab-kitab sebelumnya, tapi memiliki peran besar dalam pengembangan ilmu tersebut. Yang sekarang di zaman ini kita sebut riset. Ada pengembangan di situ. Sehingga contohnya kita lihat misalkan banyak perkataan Ibnu Taimiyah yang gak ada sebelumnya, tapi itu bagus sekali. Misalkan definisi ibadah, sesimpel definisi ibadah. Apa kata Ibnu Taimiyah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'al atau wal a'mal zahiran wa batinan. Nah, jazakallahu khairan. Jadi sebuah kata yang umum yang mencakup seluruh apa yang Allah ridhoi dan cintai, baik dari perkataan ataupun perbuatan, yang zahir ataupun yang batin. Ini merangkum, ini definisi kata para ulama, definisi yang paling bagus tentang ibadah. Ini kan gak sekedar daur ulang, kan gak sekedar menukil dari perkataan siapa misalkan di zaman sebelum beliau, gak sekedar daur ulang, tapi ada sumbangsih yang nyata.
Beliau kembangkan ilmu tersebut. Beliau membantah mantik dan ilmu kalam dari Yunani di zaman di mana sebelumnya belum ada yang bantah. Ini kan berarti baru dari beliau, betul tidak? Nah, ini yang kita sebut ulama muhakkikin. Ya. Mungkin sekarang terkesan banyak kitab, seiring banyak orang yang bisa menulis. Kalau zaman dahulu menulis kan butuh modal, butuh kertas susah dan seterusnya. Zaman sekarang tinggal ketik laptop selesai dapat. Banyak tulisan. Tampaknya banyak tulisan sekarang. Tampaknya banyak kitab. Para ustadz banyak bikin website, blog dan seterusnya. Tapi mayoritas itu daur ulang. Mayoritas hanya menukil apa yang setelah dikatakan sebelumnya. Sedikit yang beneran muhakkikin di zaman ini. Antum nggak perlu nanya ana siapa saja. Ya. Kebanyakan tidak terkenal. Sedikit yang terkenal. Allah berikan mereka termasuk muhakkikin dan masya Allah terkenal sedikit. Kebanyakan muhakkikin tidak dikenal oleh orang-orang umum karena mereka termasuk periset. Kalau di zaman sekarang mereka sibuk dengan kitab, nggak mencari ketenaran dan nggak mencari apapun. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.